Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan KD 311 menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Pada pertemuan ini, Ibu hanya akan menjelaskan materi jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis. Sifat larutan garam. Sifat larutan garam bergantung pada kekuatan asam basa penyusunnya. Ada 4 jenis garam. 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. 2. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat asam. 3. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya. Garam merupakan senyawa ion yang terdiri atas kation logam dan anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. 1. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Contoh, natrium klorida terdiri dari kation Na positif dan anion Cl negatif. NaCl dalam larutan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ dan H2O tidak mengalami hidrolisis. Begitu pula Cl dan H2O tidak mengalami hidrolisis. B. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis anion atau disebut hidrolisis parsial. Contoh, larutan garam natrium asetat terurai menjadi ion natrium positif 1 dan ion asetat bermuatan negatif 1. Ion asetat bereaksi dengan air menghasilkan senyawa asam asetat dan ion OH-. Sedangkan ion Na+ bereaksi dengan air tidak mengalami hidrolisis. Hidrolisis menghasilkan ion OH- sehingga larutan bersifat basa. C. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation. Contoh, natrium Na+ ditambah H2O akan menjadi NH3 dan H3O+. Cl plus H2O tidak mengalami hidrolisis. Hidrolisis menghasilkan ion H3O+, mengakibatkan larutan bersifat asam. D. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Kation maupun anion garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis dalam air. Contoh, amonium asetat terurai menjadi ion amonium bermuatan positif 1 dan ion asetat bermuatan negatif 1. Ion amonium bereaksi dengan air menghasilkan amonia plus H3O+. Sedangkan ion asetat bereaksi dengan air menghasilkan
larutan asam asetat plus OH-. Dari garam asam lemah dan basa lemah, nilai Ka-nya asetat 1 kali 10 pangkat min 5 dan Kb 1 kali 10 pangkat min 5, maka larutan garamnya bersifat netral. Catatan, jika harga Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, larutannya bersifat asam. Jika Ka kurang dari Kb, larutannya bersifat basa.